harus tahu untuk membuat sebuah bisnis, resepnya kan harus ada timnya, harus ada CEO-nya, harus ada talentnya, semuanya gitu. Nah, kita tahu nggak kita tuh siapa? Are we the good CEO or are we good talent? Gitu. Kalau kita talent, dia cari CEO, udah jelas, udah clear. Sometimes kita perangnya bukan sama bisnis, sama ego. Yay! Hai! Hai. Wow, it's Signal oke? Pak Denny, apa kabar Pak? Ini masih di Malang atau di mana nih Pak? Masih, belum kemana-mana juga. Oh, masih di Belum Malang ini? Live pandemi masih. So, let's start it off with how is your business? Business is great, business is good. Ya, kita bagus banget. Apalagi di Bonels ya, di Bonels kita lagi naik kayak, I think during pandemic ini kita naik sekitar 300% deh. So, 300. ya, naik 3 kali lipat gitu kan. Jadi it's really good. Next week kita bakal ada announcement yang lumayan di Bonels gitu. Amazing sih. Tentang apa kesibukan Pak Denny selama pandemik atau bisa dibilang pasca pandemik ini? Silakan Pak Denny. Well, yes, kesibukannya ya di rumah, di rumah, working from home. I'm handling 2 companies right now. Ini Tribelio ya, the first one is Tribelio, social media platform buat tribe commerce. Jadi buat orang yang mau bikin komunitas, kemudian jualan di komunitasnya, nah itu ada namanya Tribelio. It's still ini ya, on development, on heavy development. Kayak I think last week kita baru launch versi 2 kita. Jadi aplikasi terbaru kita, website terbaru kita baru launching. Dan satu lagi adalah Bonels. So Bonels is a product untuk protection for moms and kids secara natural. Jadi kita started with essential oil sih. Kemudian ada yang buat massage gitu. And I think the next 3 weeks ya. Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal segini. I think the next 3 weeks deh. We are gonna launch air disinfectant yang organik buat baby. Jadi spray buat baby, begitu spray buat antibakteria, antivirus kayak begitu, tapi yang organik. Jadi kalau misalkan habis di spray, barang-barangnya ini di touch sama baby itu aman. Kalau kita pakai yang biasa kan berbahaya tuh, dangerous banget tuh. Nah kayak gitu. So itu within the next 3 weeks. Sekarang lagi on production sih. Semua registration, uji lab semuanya all udah good sih. Gitu. Kita kemarin berpikir sih kalau misalkan organik kayak begitu, apakah bisa ya bunuh kuman ya? Oh ternyata membunuh kumannya lebih I think 10 kali lipat lebih kuat deh kemarin tuh malahan. Kita pakai bahan yang ternyata lebih kuat gitu, 10 kali lipat, which is kita puas banget dengan uji labnya. Jadi kita bisa kayak waktu jualan nih loh, uji labnya kayak begini, men. Gitu. You know, it's when you start your introduction, you don't need to have a very amazing, outstanding public speaking, but your progress is already so dominating. Kayak kita merasa intimidasi ya Allah Pak Denny kok seproduktif itu loh sama pandemik udah launching 2 company dan sekarang ada disinfektan. So gimana kalau sebelum kita mengarah ke situ kita belajar bisnis dulu bagaimana Pak Denny melihat opportunity. Karena tadi pas Pak Denny ngomong ya Dayang aku lagi ngeluarin produk untuk baby, I was like okay, itu sangat blue ocean gitu kan. Semua orang yang kayak tembak gitu kan yang kayak bikin produk healthy and you tembak yang punya yang sangat it's like it's out of the box gitu loh. How do you come up with the idea? Oke, satu gini, kita itu cenderung kalau ini banyak orang nih ya, cenderung itu bisanya ngopi, meniru, copy paste. Masalahnya produk bisa di copy, rezeki nggak bisa di paste katanya. Iya kan, produknya di copy kok omsetnya jebol ya gitu. Nah, ketika aku build Tribelio, nggak ada yang sama. Like exactly the same thing, nggak ada yang sama. Gitu. Ketika aku bikin kelas, misalkan, digitalmarketer.id waktu itu, bikin kelas training gitu. Nggak ada, internet marketing itu kelasnya 2 juta, 3 juta. Targetnya adalah orang-orang yang belajar teknis. Aku nggak mau sih. Aku bikinnya adalah gimana caranya membuat orang belajar, entrepreneur belajar digital marketing. Targetnya langsung entrepreneur, bukan pemula yang mau bikin website. Entrepreneur nggak mau bikin website tuh. Mereka mau tahu gimana caranya bawa bisnisnya masuk ke dunia online dan all the strategy. Kayak gitu. True. Nah, jadi itu langsung beda. Jadi harga saya itu langsung beda. Waktu itu langsung 10 juta kan. Hari ini udah 13 juta gitu. Tapi itu 5 years ago sih. Ya, jadi ketika bikin Bonels, everyone is building essential oil. They're selling essential oil. I'm not selling essential oil. Nanti dilihat aja deh perkembangannya kayak apa. Karena I don't wanna give a lot of spoilers on Bonels gitu. Tapi kita nggak menyebut diri kita essential oil company for now. Gitu. Kita revise
the strategy. Makanya kita 3 minggu lagi kita akan ada produk baru kan, air disinfectant dan sebagainya gitu. So it's kind of different. Jadi Is that open saya mencari or itu open nggak Pak? Dropshipping, reselling, or whatsoever, is it open? Iya, itu open sih. Itu nggak ada masalah. Bahkan kita selain dropshipping, reselling, kita sudah masuk ke 10 toko terlarisnya Mother Care. Gitu. Ya, jadi Mother Care kan one of the biggest baby shop ya di Indonesia ya. Kan yang keren-keren di mall-mall semua kan Mother Care tuh. Nah, kita udah masuk ke 10 toko terlarisnya mereka untuk uji coba hari ini. Terus yang di luar Mother Care sih kita punya puluhan store lagi yang kerjasama dengan kita sih, baby shop di Jabodetabek gitu sih. Jadi balik lagi kalau ditanya apa sih, gimana sih caranya nyari peluang? Find differentiation. Itu peluangnya di situ. Nah, tapi Pak Denny, wait, stop. Maybe I stop you. You know, I'm reading right now. What would Steve Jobs do, right? Dan di situ dia juga ngomongin how actually Steve Jobs create the market yang seperti Pak Denny tadi bilang kan. Dia ngomong itu ada 6 gitu kan. Customer, vision, culture, product, message, dan brand. Nah itu tuh aku pas Pak Denny ngomong kayak gitu, kalau lumrahnya orang lumrah ya pasti ngomong ya udahlah gue finding differentiation gitu kan. Nah kalau Steve Jobs ngomongnya ngelihat dari behavior, itu gimana ya Pak ya kalau menurut Bapak? Biar aplikasinya seperti apa gitu, kalau seandainya Dayang nih pengen bikin bisnis yang differentiation yang seperti Bapak, tapi ilmunya Pak Steve Jobs seperti itu, kira-kira tanggapannya Pak Denny biar kita bisa gini, yes. Jadi gini, Oke, kalau misalkan kamu disuruh, kamu punya telur misalkan, let's say kamu punya telur gitu ya, telur, terus disuruh masak, bakal jadi masakan apa saja telur itu? Aku ya Pak ya? Iya. Aku biasanya dadar, ceplok, terus habis itu sama rebus, itu, Pak, ya. omelet, telur rebus, but that's it right? That's it right? Yeah. Tapi tahu nggak kalau roti itu juga ada telurnya loh? Wow, kan? pemikir. Roti ada telurnya loh. Tapi problemnya adalah banyak orang tidak bisa memikirkan ide kreatif atau membuat roti tadi karena di otak dia itu cuma punya satu puzzle pieces, which is telur itu tadi. Tapi kalau kita punya puzzle piecesnya banyak, kita punya tepung terigu, kita punya yang lain ragi dan yang lain-lain, itu akan jadi hal yang berbeda. Meskipun idenya dari telur nih, tapi bisa macam-macam gitu kan. Bisa jadi STMJ gitu kan, susu telur madu jahe gitu kan. So kebanyakan orang tidak bisa kreatif karena mereka tidak mau mengkoleksi puzzle piecesnya. Ini nggak punya, dan mereka nggak mau nyari aja gitu. Tapi kalau misalkan ini sudah ketemu banyak, maka akan gampang kayak, oh ketemu ramuan ini, di-combine aja sama ini. Oh ketemu ini, di-combine aja sama ini. Contoh ya, kemarin tuh aku iseng-iseng aja nih. Komputerku restart pagi-pagi, like literally kok harus di-restart gitu kan. Begitu di-restart muncul background polos, fresh, nggak ada browser, nggak ada apa-apa gitu. Aku lihat, this is quite interesting ya, gunung dan sebagainya ya. Pakai iPad itu harusnya bisa dong menggambar kayak gitu, pakai Procreate lah. Ada yang bilang pakai Adobe Fresco dan gitu kan. Yes, bisa. Nah, do you have the skill untuk bikin itu? Kalau misalkan nggak, bisa belajar kan di internet, di YouTube udah banyak banget tutorial bikin lukisan pakai iPad. Itu udah kayak bejibun banyaknya. Oke. Nah, dari situ kan bisa ya sebenarnya bikin lukisan, habis itu dibuat kayak begini. Nih. Wow. Kan bisa dijual ya? Kalau ini kan mahal nih, maksudnya beli mahal gitu kan. Tapi kalau misalkan kita buat di kantor, ada 3 gunung, apa-apa. Kalau bisa sendiri kan menarik tuh misalnya. Jadi nggak usah beli belasan juta, puluhan juta kayak begitu gitu loh maksudnya. Nah, habis itu bisa dibuat course. Bikin aja online course bagaimana caranya mendesain ini lewat iPad doang dan dijual. Nah, kemarin aku kasih contoh di Udemy. Ada orang ngajarin Photoshop. That's it, just Photoshop. Yang kontennya kalau dicari di YouTube juga ada sebenarnya. Betul. Tapi peserta dia dikali harga dia yang diskon 95% masih 22 miliar. So that's the idea. Aku cuman kayak, oke, komputerku restart. Oke, this is a good idea gitu. Kalau memang suka gambar. Apparently saya nggak terlalu suka gambar sih, tapi kalau Anda suka gambar, komik dan sebagainya, karikatur gitu, itu bisa gitu. Ajarin orang untuk bikin karikatur untuk apa? Desain bantal karikatur misalnya. Terus desain bantalnya dijual. That's how just you see opportunity just coming like that gitu istilahnya. Coming like that. Kayak kemarin udah bilang gini, dan jualan ikan meningkat nih
during pandemic. Orang suka ngeliatin ikan gitu. Ada ide nggak sih cari angle lain selain jualan ikan buat ditaruh gitu dong? Cari ide nih. Ini ceritanya gimana sih? I came up with an idea gitu ya. Yeah, Aku lihat behavior sekarang. Behavior. Orang kalau main ikan itu diapain sih? Emang dipegang-pegang? Enggak juga. enggak, Diobo-obo enggak juga. Diliatin Uh-uh. berjam-jam. Muter sana, muter sini, warnanya bagus, dikasih lampu, dilihat-lihat. So, Iya. kalau kita fokus on one thing berjam-jam, itu namanya apa? It's meditation, man. So, kenapa nggak ciptain fish meditation terapi? Relax loh. Orang stres lihat ikan relax loh. Kenapa sekarang WFH, kenapa PHK melihara ikan? Karena relax. Tapi angle itu nggak pernah dipakai gitu. Relaxing using fish meditation therapy. Bikin aja materinya, apanya, semuanya. Ini ikannya, ini barangnya, semua juga bisa. It's just an idea. Ya, it's just an idea. Kalau create idea kayak begini, jangan terlalu dikritisi. Oh, nanti nggak jalan, nanti begini. Itu ntar dulu. Kalau itu muncul, idenya nggak jalan. Karena semua pasti di-cut. Gitu kan. Idea itu kayak gitu. Just pop up aja. Idea kayak begitu. Guys, yang merasa underperform dengerin omongannya Pak Denny komen. Aku ngerasa, tahu nggak sih Pak, ini 10 menit Bapak ngobrol, aku udah merasa terintimidasi. Anjir, gue harus kerja lebih keras lagi nih. Semangat. Oke, so dari tadi jawaban pertanyaan sebenarnya dari Bapak tadi adalah pertama kita harus ngelihat puzzle-puzzle yang lain ketika lu kalau telur jadi apa? You don't really need to think about the egg, tapi what are the ingredients could be mixed with the egg. Luar biasa, Ya, jadi, Pak. Jadi pas gini, ingredient berarti kan kalau kita mau masak nih, contohnya kalau kita mau masak aja nih, ingredient list harus ada kan, ingredient list gitu. Terus ada buku resep, buku resepnya harus ada. Nah, buku resep ini kita nggak punya kan? Kalau nggak punya, ada dua caranya. Either eksperimen, coba-coba sendiri, dicipin, lama-lama bisa, or pakai resep orang. Pakai resep orang tapi dimodifikasi cara kita kan, kata Bapak tadi kan. Oh enggak, ini cara mikirnya, maksudnya cara berpikirnya gitu. Cara berpikirnya, kalau kerangkanya kan nggak ada masalah ya, pakai resep orang itu nggak ada masalah gitu. Tapi idenya adalah pakai resep orang. Nah, kalau beli resep orang kan beli kan namanya kan? Iya. Iya kan? Kecuali emakmu punya resep, lu nanya, dijawab, selesai. Tapi kalau mau belajar Western food, Chinese food, Italian food, belum tentu mak kita bisa gitu kan. Berarti apa? Belajar ke sana kemari pasti bayar. Nah, itu harganya nggak mau dibayar oleh orang. Yes. Makanya kadang-kadang aku nanyanya baliknya gini. Tadi pagi aku baru posting ya. Berapa sih harga yang mau atau rela kamu bayar demi kesuksesanmu? Berapa harganya? Itu balik ke masing-masing sih. Ada yang nggak rela ya sudah, nggak ada masalah ya udah. Your level sekarang gitu. Dan kalau kemarin kita ngomongin tentang ini ya, tentang drakor startup nih. Tidak semua orang memang bisa jadi CEO. No. Yes. Kan aku mau bikin bisnis. Oh, belum tentu kamu bisa. Siapa tahu kamu cuma talent. Yes. Kayak Dosan kan talent. Dia bukan CEO, dia talent. Developer jago banget. Sampai habis, Pak. Ya, ada talent, nggak semua orang bisa bikin bisnis. So, objektifnya apa dong, Pak? Kalau kayak gitu, kalau kita ngeliat dari konsep concernnya yang kemarin, drama Korea kemarin, Pak. Kita balik ke main topik nih. Konsepnya maksudnya konsepnya apa? Konsepnya gini sih. Harus tahu, untuk membuat sebuah bisnis, resepnya kan harus ada timnya. Harus ada CEO-nya, harus ada talentnya, semuanya gitu. Nah, kita tahu nggak, kita tuh siapa? Are we the good CEO or are we good talent? Gitu. Kalau kita talent, dia cari CEO, udah jelas, udah clear. Sometimes, kita perangnya bukan sama bisnis, sama ego. Kalau gue yang punya, ya gue harus CEO. Sama lah kayak di drakor itu, exactly gitu kan. Selalu kayak gue yang ownernya gitu kan. Apalagi mau jual saham dan sebagainya. Ntar gue di-replace lagi. So it's all about the business atau CEO-nya nih. Soalnya dia bilang gini, Dan, bisnisku stuck nih, aku mesti ngapain lagi ya? Belum tentu bisnismu stuck. Bisa aja CEO-nya yang stuck, which is you. Ya kan? Kendaraannya nggak bisa terbang, gara-gara lu nggak bisa nyetirnya. Bukan kendaraannya yang salah, elunya yang salah. Itu mesti ngaca gitu. Itu sih. Wow, that's really painful to say. Tapi gini nih, kalau ngelihat, tapi itu bener, aku setuju banget sama Bapak. Despite tim Dosan sama tim Han Jae-pyong ya Pak ya, kita skip itu dulu karena aku nggak tahu nih Bapak tim mana. Ntar jangan sampai kita berantem. Tim Desan. Tim siapa? Desan. Kodosan Desan. Asik. So, kalau kita mengarah ke situ kan Pak, dalam real ruangan bisnis fakta yang ada di saat ini, tadi Bapak bilang, loh Daya nggak semuanya yang bisa jadi CEO. Tapi kan kalau kita kembali ke dunia nyata, we need
kalau kita udah born to be an entrepreneur atau occasionally kita emang harus jualan something gitu kan Pak ya. So really do we need to find team? Karena kita ngelihat kan kalau dunia digital ya lu kapan aja bisa jualan online, kapan aja lu bisa punya 30 toko di Tokped gitu. So how actually the orang yang dari small business menuju scaling up gede itu kayak gimana menurut Bapak? Oke, ada step-stepnya. Ada step-stepnya. Kemarin aku juga barusan posting tuh, ada beberapa step itu. Yang pertama adalah kalau misalkan masih struggling, problemnya bukan di urusan CEO dan sebagainya. Problemnya adalah di jualan. Market sama produk nggak ketemu. Yes. Ya kan? Jadi ada orang yang maksain kayak, aku punya produk ini nih, aku punya produk ini nih gitu kan. Kok nggak laku-laku ya? Analogiku kayak gini, kayak dokter. Atau gini, teman-teman punya Panadol gitu. Let's say Panadol, paling gampang deh Panadol gitu kan. Kalau Anda punya Panadol, Anda akan maksa-maksa nyari orang siapa yang sakit kepala. Lu sakit gak? Lu sakit gak? Lu sakit gak? Maksa-maksa gitu. Tapi kalau sudah ketemu marketnya, lu sakit kepala, tunggu sebentar ya, gue cariin Panadol, langsung laku. Ya kan? That's the analogy. Kalau kita punya produk dulu, kita mesti nyari gitu. Tapi kalau udah punya market, udah tahu nih, lu butuh Panadol kan sakit kepala kan, oke tunggu sebentar gue cariin. Langsung deal. Mau dropshipping kayak mau apa, reseller kayak whatever, langsung. Karena ingat, yang keluar duit itu market. Artinya adalah, ya kita mesti fokus ke market. Nemu produk, balik lagi ke market. Cocok-cocokin lagi gitu. Jadi kalau nggak bisa dapetin 10 juta, menurut saya nih, itu adalah market sama produk ini belum ketemu. So we need to find... Yes. Dan banyak orang itu skipping the process. Kayak, apaan sih disuruh nyari market, riset market. Yang penting kan jualan. Ya sudah. Orang yang skipping kayak gitu pasti stuck. Gitu aja. Pasti stuck gitu. Aku pengen itu step. Balik kerja aja deh Pak, ini Bapak ngomong kayak gini. Anyway, I think there are so many people feeling the same thing and experiencing the same thing, kata Bapak kan. Ya kalau kamu masih struggling, jangan mikirin CEO ataupun ini dulu, tapi pikirin cara jualannya dulu. Berarti jawabannya adalah dengan mencari market yang tepat. Nah, kalau mencari market yang tepat itu menurut Pak Denny 3 halnya apa? Pak, sebelum Bapak jawab yang itu Pak, ini menurut aku pribadi ya Pak ya, yang drama Korea startup itu, well it is good, ada insight-nya gitu. Cuman satu hal yang mereka skip dan itu yang sangat menyakitkan banget bagi orang yang udah pernah bangkrut kayak aku gitu kan, terus yang mungkin sekarang lagi ngejalan bisnis, ya itu yang tadi Bapak bilang, finding the right market. Ketika si produknya 6 dosan itu keluar gitu kan, kayak yang Yongsil Nungil itu keluar, ya kan, ya kan good case. Kayak tiba-tiba viral marketing gitu kan, sosial media viral marketing di iniin book langsung 30.000 download dalam semalam. Lah kan di realnya enggak kayak gitu loh. Which is come to the conclusion yang mungkin Bapak bisa relatein dalam finding the market. Silakan Pak. Iya, finding the market, habis channel distribusinya apa gitu-gitu sih. Itu panjang habis itu ngomongnya. Jadi kayak misalnya gini, kemarin tuh aku barusan posting kan di Instagram kan. ROAS-ku 17 gitu. ROAS, return on ad spend. Jadi kalau ngiklan di Facebook bayar 1 juta, dapatnya 17 juta, misalnya gitu. ROAS gitu. Kebanyakan orang itu ROAS-nya cuma 2, 1,5, bahkan 0,5 gitu kan. Happy banget bisa dapat ROAS 4 gitu kan. Spend 1 juta dapat 4 juta. So how bisa jadi 17 gitu. Nah, aku bilang lagi, ini bukan urusan Facebook Ads, teman-teman. Ini urusannya mindset and strategy. Maka saya selalu bilang kan, my skill bukan aku nggak suka ngajarin cuma teknis doang. Aku suka ngomongin strategi karena itu lebih bigger things gitu loh. Lebih berat gitu loh ngomongnya. Ya jadi ini dipakai lebih banyak. Nah, gini. Analoginya simpel. Kalau teman-teman ngiklan di TV, apa orang harus beli di TV? Enggak juga. Enggak dong. Kalau lihat iklan mobil di TV, belinya di mana? Di bisa showroom. aja di mall, ya kan? Bisa aja ke showroom. Bisa kemana-mana gitu kan. Lihat iklan di TV kayaknya keren banget, habis itu lupa, habis itu jalan-jalan di showroom. Loh, ini kan yang kemarin kita lihat di TV itu tadi malam tuh gitu kan. Yuk lihat yuk, mendekat. Habis itu deal, habis itu jadi gitu. Gimana cara nge-track TV ke penjualan offline kayak gitu? Nggak bisa. So, intinya adalah teman-teman tuh selalu berpikirnya sempit. Kalau ngiklan di satu tempat di Facebook misalnya, transaksinya harus di Facebook. Jadi benar-benar kayak satu gitu. Kalau mau ROAS-nya gede, mau return-nya gede, mau omsetnya gede dan gak boncos, what if yang terjadi adalah iklan di satu tempat, orang bisa belinya di banyak tempat. Iya kan? Okay. Lihat iklannya Fresh Care gitu di TV. Belinya di mana? Indomaret, men. Iya. Iya, nggak mungkin yang beli Fresh Care di TV. Belinya di Indomaret. Nah, Indomaret ada berapa cabang? Lah kayak ribuan gitu kan, belasan ribu, puluhan ribu cabang gitu seluruh Indonesia. Baby shop kan di Indonesia kan. Kalau brand kita nggak karuan begitu, nggak jelas semua BPOM-nya nggak ada dan sebagainya,
ya mereka nggak mau terima lah. Karena impacting their own brand kan. Oh, Mothercare jualan barang kok kayak begini sih, dangerous lah, nggak ada izinnya dan sebagainya. Mereka juga takut. Iya, iya. Ya, jadi kayak gitu ada negotiation dan ada apa istilahnya kayak due diligence gitu-gitu sih, pengecekan dari mereka kan. Cool. I think you just highlight two things yang kayak kita don't find the customer but find the product for your customer. Itu kan udah real ya kok ya. Dan Yes. What comes to my mind itu kan kata Seth Godin nih, something yang aku butuh Koko nge-real dan memfaktakan ke kehidupan kita yang nyata nih dari drama-drama yang ada. Kalau menurut aku adalah what are the mistakes that yang biasanya online business owner perbuat dalam mengedukasi market? Karena kan I think when you tap into niche market yang kayak baby disinfektan, terus mother care, it's not a cheap market gitu loh. When you create 200,000 product, you ekspektasi marketingnya at least berapa persen dari situ gitu kan? Mungkin probably 70%, I don't know. So please tell us like what do you think are the mistakes, and dan mungkin after that Koko bisa share ke kita your success story. Kalau iklan kita jalan terus kan ya, iklan education itu kita jalan terus sih. Kalau budgetnya sih, kalau misalnya gini, kalau ditanya tentang budget gitu ya, kalau teman-teman di sini baru kayak pemula sendirian, nggak ada cost yang gede-gede kayak kita company dan sebagainya begitu, budget wise abisin semua profitnya, abisin. Karena di awal tuh kita bayangin aja, kenapa sih Gojek, kemudian Tokopedia itu sampai pakai duit investor dibakar-bakar? Kan buat marketing sebenarnya, buat education gitu kan. Nah, kalau kita nggak punya investor, berarti budget kita apa? Ya profit kita. Jangan dihambur-hamburin beli mobil mewah dan sebagainya gitu. You know, habisin semua injek gas untuk acquisition user. Habisin semuanya. Karena apa? Acquisition user begitu dapat lebar, bulan depan mereka beli lagi, itu semakin lebar gitu. Kalau hari ini ada irit-irit, spending misalkan kayak 10 juta gitu, dapat 100 customer, bulan depan 100 customer repeat kita cuma 100, tapi kalau kita hajar 100 juta kita abisin, terus jadi 1000, 10.000 customer, bulan depan ketika repeat, itu repeatnya gede, you know, itu kesalahannya. Jadi kesalahan banyak orang itu adalah ya mereka mau cari profit memang, tapi be careful, kita itu building company, kita building customer database, kita butuh customer database itu sebanyak mungkin. Nah begitu customer database-nya banyak, begitu kita nanti launching barang baru, tinggal lakunya aja, enak banget gitu. Sementara kalau kita nggak build database, the problem adalah begitu kita punya barang baru, kita jualan dari nol lagi, iklan lagi. Itu sih the biggest issue-nya. So, tadi dari case yang tadi Koko bilang adalah walaupun kita adalah usaha kecil, mungkin budgetnya cuma 500.000, coba bertahan untuk bener-bener fokus investasi ke akuisisi market gitu kan Ko ya. Terserah itu mau offline kayak online kayak, tapi bener-bener pertama adalah akuisisi market yang menurut aku setuju, yang kayak iya Mbak harus ngiklan 500.000, apa 500.000, yang kayak yang mereka langsung kayak oh gimana Mbak, aduh gampang. Kalau gitu ditanyain aja, balikin ke mereka gini aja, user acquisition costmu berapa sih budgetnya, berapa sih yang kamu rela untuk spending untuk dapetin satu customer, berapa gitu. Mereka kan nyebutin kayak budgetku berapa gitu, atau gini, paling gampang kalau teman-teman nggak kebayang angkanya, profit dari setiap sales itu berapa, itu budgetnya di awal gitu aja. Jadi kalau punya barang 200.000, terus profitnya adalah 100.000, there's your budget 100.000 gitu. Nah berarti sekarang kalau satu produk 100.000, kalau kita mau jualan omset berapa, kita dicek aja berapa transaksi yang dibutuhkan. Misalkan butuh 1.000 transaksi nih yang dibutuhkan nih per bulan untuk mencapai target 1.000 nih. Padahal akuisisinya adalah 100.000, maka clear kan? You need to spend 100 juta sebulan untuk mencapai goalmu. Gimana caranya sekarang untuk spend segitu? Pakai duit orang, pakai duit sendiri, pinjem mak, pinjem siapa gitu? You think? Iya. I mean, ini bagian yang tadi Koko bilang kan istilahnya itu bukan something yang bisa didikte gitu, tapi emang kita sebagai entrepreneur harus duduk mikir setelah tahu budgetnya and how do we achieve it, right Ko? Nah jadi pertama adalah you need to really focus on your marketing budgets on acquisition gitu kan istilahnya ya. That's the first thing that kita takut nih. Jujur yang lagi nanya Koko juga kan sometimes gemeteran ya kayak gitu kan. Thank you udah remind kita. Yang kedua apa Ko? Ini penting nih guys. Ini apa tadi pertanyaan? Oh, ini kesalahan orang dalam mengedukasi market. Oh iya, gini. Mereka berpikir, yang kedua adalah mereka berpikir bahwa orang itu harus dikasih tahu tentang produknya. Jadi di edukasi itu kayak, ini bisa begini, ini bisa begitu, bisa begini gitu kan. One thing adalah, as a sales, konsepnya adalah kita sebagai konsultan.
Oke, sebagai konsultan, kayak dokter gitu. Kalau kayak dokter, kan berarti begitu ada orang datang, kita tidak mungkin memborbardir dia dengan produk kita. Kita punya suntik ini, kita punya obat ini, lu mesti pakai ini gitu. Kan enggak. Pasiennya ngabur kalau kayak begitu. Kita selalu harus nanya tuh, sakitmu apa, di mana, karena apa. Kan selalu kayak gitu. Bahkan orang datang bilang sakit kepala, Pak, dok, saya sakit kepala. Kan ditanya kan, karena apa? Apakah karena stres, sakit kepala? Ya kan? Nggak ada duit, sakit kepala. Dimarahin istri, sakit kepala. Sakit gigi, sakit kepala. Obatnya beda-beda gitu. Ya kan? Jadi harus tahu dulu orang ini kondisinya sekarang apa, mimpinya apa. Itu mesti clear. Ya karena orang hanya bergerak menuju mimpinya masing-masing. Gitu. Stop, I know that. Ya kan? Yes. Nah, habis tahu kondisi hari ini, tahu mimpinya, yang harus diedukasi berikutnya adalah kita loh yang bisa membantu dia membawa dari kondisi sekarang menuju ke mimpinya. Dia harus paham itu. Nah, kalau dari sini, itu yang aku bilang pakai yang kemarin, push and pull itu, kita qualifying the market. Jadi misalnya, contohnya kemarin tuh kalau misalkan mau belajar, di tempatku tuh mau belajar gitu kan misalnya. Kita kan nanya bahwa kelas kita hanya untuk action taker loh. Kalau kamu bukan action taker, nggak bakal bisa sih. Kita tolak gitu. Dia kan kayak, kalau action sih, gue semangat kok, dan bisa kok. Bisa gitu kan. Habis itu, kita nanya, kayak kita narik lagi nih. Misalkan kita narik lagi, misalkan, mimpimu apa sih? Aku pengen omsetku naik segini. Terus kenapa kamu mau join di tempatku? Kita nanyanya begitu. Kenapa lu mau join tempat kita gitu? Kalau dia bilang nggak mau, lah ngapain kontak aku di awal? Iya kan? Kalau kontak di awal kan udah interested gitu kan? Nah, dia kan bilang kayak, iya karena aku lihat teman-teman kemarin pada berhasil nih, ada yang dapetin 1 miliar, ada yang dapetin 100 juta, dan sebagainya. That's why I'm interested gitu. Nah, begitu dia udah interested kayak gitu, kita balik lagi, kita push mereka back gitu. So, kita bilang kayak, tapi orang-orang kayak gitu mereka berdedikasi banget loh. Mereka bisa spend belajar itu bener-bener kayak minimal tuh 1 jam per hari. Gitu. Kalau kamu orang sibuk kayak begini kan, ya belum tentu bisa loh. Kalau kamu terlalu sibuk, mungkin belum waktunya buat kamu. Dia kan kayak bilang kayak 1 jam sehari ya. Bisa lah saya, bisa. Kalau 1 jam aja bisa lah. Dia akan mengkualifikasi dirinya sendiri. Nah, itu mulai salesnya kayak begitu. So, nah itu prosesnya kayak begitu kurang lebih. So, kita harus tahu kondisinya, mimpinya apa, kemudian kita negosiasi di situ. itu seru banget. Aku suka banget kalau udah kayak gitu. Aku baca ditembak kayak begitu, mereka kayak mengkualifikasi dirinya sendiri itu bener-bener kayak yes gitu. Yes. Kok ini aku tahu nggak sih, kok aku lagi nyimpan 3 pertanyaan, but let me carry on. Do you still have any mistakes orang yang biasa punya ketika mengedukasi market? Karena aku udah punya 3 pertanyaan. Iya, mereka nggak gini. Think about this sekarang. Ada terakhir gini. Ada si A itu pengguna asuransi. Ada si B, dia tidak mau pakai asuransi. Nasib di tangan Tuhan. Sakit selesai, ya udah gitu. Nggak masalah gitu. Ya ada kayak begitu gitu kan. Ada orang kayak gitu, ada gitu kan. Nah, kita mau mengedukasi orang, ceritanya, apa saja sih yang ada di kepala si A yang membuat dia kok mau ambil asuransi. Sehingga kalau kita bisa mengekstrak apa sih yang ada di kepala si A, dan kita bisa menginstall ini di kepala si B, maka harusnya si B jadi, gua sekarang jadi butuh asuransi, gitu. Nah, ini konten ini apa? This content. What is this content? Mindset, knowledge, and belief. Apa? Mindset, knowledge, and belief apa yang ada di kepala si A, yang itu kalau kita bisa ekstrak dan pasang di kepala si B, dia akan butuh asuransi. So, itu konten edukasinya. Bukan tentang produk. Ya kan? Contoh asuransi. Kalau orang sudah ngerti financial planning, dia mau nggak mau butuh asuransi. Karena dia nge-plan sendiri. Oh, aku nggak punya perlindungan, nggak punya ini. Dia akan nge-plan sendiri. Berarti knowledge, mindset, dan belief-nya seputar financial planning, bukan asuransi. Asuransi itu set effect. Produknya doang. Oh, gue mau ke Singapura, berarti pakai pesawat. Pesawat itu set effect. Gitu. Ya, jadi ininya dulu. Mindset, knowledge, and belief-nya dulu itu apa? Ini orang nggak tahu loh. Orang taunya apa? Gue punya produk. Fiturnya A, B, C, D. Gue punya asuransi. Melindungi A, B, C, D. Gitu. Itu yang, tapi mereka nggak tahu bahwa bedanya si A dan si B ini apa. Yang ada di sini dan nggak ada di sini. Yeah. Itu kontennya sebenarnya. Yeah. It's big deep. Ya, wow. Knowledge, mindset, and belief. Gitu. Yes, thank you Mas Priyombodo. This is amazing. Ini apa ada lagi nggak kok?
Udah, kurang lebih itu. Yang kepikir masih itu. Lagi harus ke kelasnya Koko ya. But this is so amazing. Aku sebagai agency juga ngerasa this is are the things that actually we need to understand dari customer kita gitu ya Ko ya. Mindset apa yang oleh our current market gitu ya Ko ya. Yang bisa diinvestkan ke our potential market, competitors market. Wow. Kita nanya gitu kan. Kenapa sih lo beli produk gua gitu? Produkmu bagus ya, dari dulu bagus, kenapa belinya sekarang gitu? Kita nanya kan, kenapa belinya sekarang? Itu di kelasku aku tanya tuh, kalau ikut DM Elite dulu di awal tuh aku tanya tuh, kenapa? Apa yang membuat kamu memutuskan untuk ikut kelas saya hari ini gitu? Ada jawabannya lucu banget. Ada misalkan yang rada-rada buat aku nggak jelas tuh kayak gini. Pak, sekarang kan era digital ya Pak ya, jadi saya harus upgrade diri. Lah sejak tahun lalu kelasku sesi pertama juga udah digital. Lu kenapa ikut di batch 20 gitu loh? Ada yang bilang gini, Pak, karena izin dari istri baru turun. Nah, ini benar nih. Sebelumnya nggak boleh. Nah, ini benar nih. So, what is the trigger? Yes. Kalau kita tahu triggernya, kita bisa menggunakan trigger yang sama dengan orang lain juga. I see. Gitu. Alright. Itu gunanya market research. Iya. Semuanya market. Oke. First thing first yang aku ingat dulu nih Pak pertanyaannya. Aku percaya nih kan orang yang live sekarang they are like high achiever, at least doer, executor, hunger of success gitu kan. Dan kayak tadi yang Bapak omongin, iya gue pernah baca nih, ini omongan Steve Jobs, ini omongan Seth Godin, ini bla bla bla. But why some of us nggak bisa mengaplikasikan itu sebaik Pak Denny Santoso? Dan kenapa Bapak itu kayak, wes aku nih udah di just like in the back of my mind gitu. Menurut Bapak kenapa Pak? Dan bagaimana kita bisa memperbaikinya? It's a good question actually. Jadi gini, aku dalam proses belajar itu reflect to myself gitu. Ya, jadi waktu proses belajar, kenapa? Pak tadi kan good question ya, jadi boleh live lagi ya nanti ya. Ya, jadi ketika dalam proses belajar itu aku bener-bener reflect to myself gitu. Jadi self talk-nya apa aja. Hari ini aku barusan posting di Instagramku, di storyku tentang ketika aku belajar forex. Ketika aku belajar forex itu perjalanan di otakku tuh banyak banget kayak oke, kalau banyak robot di luar sana, kenapa aku nggak coba pakai robot? Nah itu kayak gitu. Habis itu, kenapa aku nggak coba pakai signal ya? Begitu pakai signal dan loss gitu, dan loss itu ada lagi nih, ada kata-kata lagi nih di sini nih. Oke, pakai signal itu ternyata problemnya apa sih? Karena signal itu dari eksternal, aku cuma rely on dia tanpa aku punya kepedean apakah signal ini works atau enggak. Aku nggak punya pede, aku cuma ngikut. Gitu kan. Nah, karena cuma ngikut, dan ini cuma dicoba pertama kali, maka itu bisa fail atau gimana istilahnya? Kayak kita tuh cuma terima barang dari luar aja, kita cuma coba-coba aja, jadi kalau fail, sekali aja fail, 2 kali fail, kita tahu-tahu udah hilang pedenya. Padahal kalau dicoba seminggu, mungkin tuh works gitu. Nah itu karena apa? Karena aku nggak pernah melakukan backtest sendiri. So this kind of question itu aku analisa detail banget. Self talkku tuh apa aja sih? Gitu. Jadi benar-benar itu yang jarang self talknya. Jadi benar-benar iya ngomong sama diri sendiri itu apa saja sih? Gitu. Itu yang aku ngerasa bahwa ketika proses belajar, aku cerita tadi pagi sih di IG storyku sih. Ketika aku belajar selama 8 bulan WFH ini, progres dari self talkku itu aku tahu banget ini kondisinya di sini, aku lebih banyak. You are having problem with your. Oke, let's say aku sudah bisa trading nih, misalnya kayak gitu ya. Terus aku tuh pengen, bisa nggak sih aku omsetku bisa naik lebih banyak lagi? Aku ikutan signal A deh, gitu. Bayar, kan? Begitu bayar, apapun yang dikatakan signal itu bypassing my filter. Karena aku kan udah bayar, harusnya itu bagus dong. Jadi tanpa aku analisa, dikasih apapun aku jalanin. Akhirnya jebol. So aku jebolin banyak akun gara-gara terima signal. Karena apa? Karena aku bayar, filterku di bypass. Gitu. Nah, sampai di suatu titik lagi, oke, signal is enough. No signal. Aku mau main sendiri lagi. Bagus lagi gitu. Nah, proses itu selama 8 bulan, aku belajar banget menganalisa kata-kata di dalam kepalaku. Jadi ketika ada mentorku yang bilang, Dan, kalau punya skill, duit itu gampang. Seolah-olah simple banget ya ngomongnya ya. Tapi sekarang kita reflect back. Duitnya datang nggak? Enggak. Skillmu kayak apa? Bener juga sih. Skillku masih tanggung banget gitu kan. Nah, kemudian sama juga.
kita semua berusaha mau jualan. Oke, mau jualan. Pertanyaannya, berapa lama yang kamu spend untuk latihan jualan? What is the time yang kamu spending untuk latihan jualan? Berapa lama? Apakah upload itu jualan? Kalau upload, anakku juga bisa upload foto di Instagram, itu bukan jualan. Ya, literally jualan gitu. Ya kan, ketika tanya kemarin, waktu belajar Forex kayak gitu, aku spend 15 jam one day di depan chart. Ya, jadi sampai pakai kacamata sekarang, biar nggak capek matanya. So, 15 hours gitu. Kan orang bilang kan, Dan, aku ngecek kan, orang-orang yang berhasil kemarin tuh trading, itu berapa lama? Misalkan, 1 year. Ada yang 2 tahun gitu. Buset, 1 year ya? Aku mikir, berapa jam sehari? Ya, 3 jam lah, 4 jam lah. Oke, I'll do it 15 per hour, per day gitu. Jadi, bangun jam 8, sampai jam 12 malam, aku masih di depan jam. Ya, minus makan, mandi gitu kan. Nah, itu dedikasinya. Jadi kalau kemarin tadi pagi aku posting, mereka ngelihat kayak, wah, bisa konsisten gitu. Yes, I spend 15 hours per day, man, backtesting, even on weekend. Itu aku tetap jalanin. Marketnya udah close, but I do all the, ini, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? That's on weekend. Nah, sekarang buat teman-teman yang mau belajar jualan, udah berapa jam sehari jualan? Kadang-kadang zero loh. Kadang cuma upload loh dan bilang, aku udah jualan mau nggak laku ya? No, it's not selling. Selling is literally IG live kayak begini, jangan bilang follower dikit. Karena apa? Kalau misalkan Anda live kayak begini, dan yang lihat cuma 2, itu sama dengan Anda offline, di depan 2 orang loh. Harus jualan Betul. loh. Betul. Sama aja gitu, jangan dianggap number, itu people, bukan numbers. Nah itu, jadi Anda mau menguasai skill apa, sudah invest waktu belum di situ? Udah invest duit berapa banyak di situ? That is the biggest question sebenarnya. Untuk menunjukkan keseriusan teman-teman. People, yang 100-an orang lebih di sini dengarkan. Berarti rahasia cuan Pak Denny Santoso yang bisa mengaplikasikan adalah pertama, he always have the time to talk to himself. Ya nggak sih Pak? Kayak menganalisa self-thought-nya Bapak. Terus yang Deep kedua, thinking. Bapak benar-benar investasi dan benar-benar mengukur waktu yang Bapak lakukan untuk belajar gitu ya Pak ya. Untuk belajar dari satu ini tuh Bapak atur, oke, 3 jam, 4 jam. Dan bagaimana dievaluasi hasil yang A, B, C gitu ya Pak ya. Sehingga benar-benar melekat banget Pak ya. Yes. Oke. Banyak orang kayak posting kok nggak laku, ya udah berarti produknya jelek gitu aja. Produknya jelek, kamunya yang jelek, aku gitu, bukan produknya yang jelek. Pak, aku cerita kan ke Bapak waktu aku chat Bapak itu, Pak Denny makasih ya untuk YouTube-nya, ingat nggak Pak? Sekarang di Dynamic kita lagi make caranya Bapak nih Pak, yang itu ya, itulah ya under record guys. Tapi satu hal yang selalu aku ingat ya Pak, sebelum tidur aku dengerin YouTube-nya Bapak. Bapak ngomong gini, mungkin ketika suatu bisnis kita itu nggak sukses, yang salah itu bukan bisnisnya, tapi kitanya gitu. Kan Bapak ngomong kayak gitu kan Pak. Nah kalau menurut Bapak nih, to evaluate, kan aku sering ngomong kayak gini nih Pak, kalau mentor-mentor aku juga. Aku takut ketika aku mengevaluasi diriku, I'm not correcting the right indication gitu. I'm not correcting the right mistake. How do you indicate your mistakes? Pak. Pakai mentor paling gampang. Pakai mentor. Yes, kayak kamu bilang tadi barusan begini sih. Aku sering banget. Dan sekarang kan masa pandemi ya, bisnisku bangkrut nih kena pandemi. Bayangin ya, ketika pandemi bangkrut, ketika sebelum pandemi gagal, tahun depan resesi, bubar lah. Kenapa kamu selalu berada di sisi yang salah di sebuah bisnis di era apapun? Ya, sebelum ini gagal, waktu pandemi bangkrut, waktu resesi kolaps. Kan pertanyaannya balik lagi nih. Sebelum pandemi ada yang sukses, waktu pandemi punya saya juga naik, nanti setelah resesi juga lagi naik, kan ada yang sukses gitu kan. So, kenapa kamu selalu berada di tempat yang salah? Makanya aku selalu bilang kan, kalau hidupmu banyak susahnya, mindsetmu banyak salahnya, gitu loh. That's it. Iya kan? Nah, to correct that, kalau kita nggak bisa lihat, karena gini, kita tidak bisa memperbaiki sebuah masalah dengan otak yang menciptakan masalah tersebut. Mbak, this brain create the problem, this brain cannot solve the problem. Karena kalau dia bisa solve the problem, dia nggak create itu problem gitu. So, the solution adalah cari mentor. Gitu. Cari orang yang nggak urusan dengan bisnismu, ngelihat dari jarak jauh. Sehingga kita bisa ngelihat. Mentornya itu bisa ngelihat gitu. Aku selalu kayak begitu. Aku finding a lot of people. Bayangin aja, aku datang ke waktu aku build Tribelio nih, aku datang ke CTO-nya Dana. Contoh, aplikasi Dana yang bikin aplikasinya, CTO-nya gitu, itu my friend. Jadi aku nanya, aku punya Tribelio gini-gini. Kalau kamu jadi aku, kamu ngapain? Wah, dicerita begini, macam-macam.
Aku datang ke CEO-nya GoPlay. You know GoPlay? Yeah, really? Right? CEO-nya tuh temanku gitu. Kalau ke Malang tidurnya di rumah aku kemarin. So, aku bilang kayak, bro, need your help. Kalau kamu jadi gua, lu ngapain sama Travelio? Gitu. Jadi kalau Anda nggak punya network kayak gitu ya, sebisanya lah ya. Karena saya punya network kayak begitu sih. So, sebisanya lah gitu. Jadi, always kayak gitu. Always be humble yourself bahwa you're not the best. Find another mentor, another people. Gak usah bilang mentor lah ya. Find another person lah yang bisa ngelihat dari sudut pandang yang lebih netral gitu aja. Kita nggak ngomongin the best atau enggak sih. Cuman kalau jarak jauh ngelihat lebih enak daripada jarak deket tiap hari gitu. Blindness kita jadi blind gitu aja sih. Aku nggak mau nanyain hal-hal yang kayak, Pak, kalau pemula harus kayak gimana dan segala macam yang kayak gitu-gitu kan, Pak. Itu udah basi lah. Bapak udah banyak ngomongin di Instagram, di kalau kalian nggak follow parah sih. Udahlah, jangan live di sini lah istilahnya. Nah, cuman yang pengen Dayang tanya ini tuh, Pak. Sekarang kan udah pasca pandemik ya, Pak ya. Dan aku rasa banyak sekali matured market di dunia digital. Udah banyak sekali mereka udah paham gimana gunain virtual akun, gimana transfer, apa segala macam. Itu terlihat dari kemarin yang pas Harbolnas kan. Itu gila sekali. Berdasarkan Nielsen itu udah sampai tetean transaksi yang terjadi di Indonesia gitu kan. Di Indonesia. Nah, wait. Aku kasih sedikit. Can you imagine Harbolnas, tetean, dan kalian nggak bisa kecipratan dikit pun. Itu kebangetan. Pak, aku sesak napas, Pak. Kan kita udah nyoba ngedongkrak juga kan istilahnya apa tuh namanya tentang untuk mengambil market tersebut, dan aku yakin banyak nih, Pak. Aku fair-fairan aja, pasti banyak banget yang mungkin nggak kecipratan kok, boncos dan segala macam. Dan kalau Bapak tadi bilang, iya Day, mindset tolong diperbaiki segala macam. Tapi apa sih, Pak? Aku masih percaya yang Stephen Covey yang ada habit yang dilakukan oleh orang-orang sehingga mereka bisa membentuk sebuah karakter. Karena pattern, orang sukses punya pattern, orang gagal punya pattern. That's valid gitu kan istilahnya. Tapi kalau patternnya Pak Denny nih, Pak, yang kayak gue tuh selalu kayak gini deh. Aku pernah nanyain ini dulu ke Bapak kan. Bapak bilang aku pagi baca. Di podcast kita yang pertama kali aku ke apartemennya Bapak, aku nanya, Pak, apa habitnya jadi orang sukses? Pak, aku udah ngelakuin semuanya gitu. Anggaplah semua orang, aku yakin yang stay tune ini konsisten banget, 140 orang konsisten banget dengerin kita. Bisa nggak sih Pak, Bapak kita gitu? Pattern yang benar-benar bisa mengindikasi sukses kita tuh lebih up lagi tuh apa gitu Pak. Di dunia yang sekarang behaviornya kan udah berubah gitu Pak. Begitu, gini, simple aja sih. Kalau mau kita mau naik level nih, bisnis ya, kita ngomong bisnis, kita mau naik level, cuman ada dua cara. Oke, kita getting better atau hire someone else better. Cuman itu doang. Kalau nggak mau dua-dua gitu, saya nggak mau belajar dan nggak mau hire juga, udah cloud aja gitu. Ya jadi cuman upgrade kita atau hire orang lain. I'll do both. Dan even kayak aku bisa ngiklan Facebook Ads pun dulu habisnya miliaran juga gitu. Ketika running Travelio, ketika running Bonels, aku nggak running Facebook Ads, aku udah punya tim. Aku willing untuk income lebih kecil di running oleh my team daripada income lebih besar aku yang running sendiri. Aku willing kayak begitu. Bukan berarti timku jelek ya. No, sekarang ini timku bagus-bagus. Tapi mindsetnya lebih begitu. Karena ada orang yang kayak gak percaya ya. Kalau aku ngerjain lebih bagus nih. Kalau aku kerjain tim hasilnya lebih jelek nih. Mindset owner kadang-kadang kayak begitu. I don't believe that. So, kalau misalkan timku lebih jelek, ya gak apa-apa. Kita training pelan-pelan. Kita naikin pelan-pelan. Aku gak masalah untuk sacrifice income sesaat. Tapi timku habis itu bagus. Delegation is the key. Nah, sekarang timku udah bagus-bagus nih. Jadi kayak di Bonels gitu. Mereka bisa came up with an idea kayak kerja sama ini, partnership dengan ini, endorse ini. Mereka udah punya kerangka sendiri. Di Travelio juga kayak begitu. Tahu-tahu ada promo Harbolnas, tahu-tahu ngajakin kerja sama Coach Haryanto Kandani barengan karena mereka berpikir, oh iya market kita butuh public speaking nih ternyata nih. Mereka kerja begitu. It's not my idea. Ya, jadi untuk lebih sukses lagi, itu aja. Anda upgrade yourself sambil timnya didelegasiin, timnya yang bagus-bagus. Bukan tim yang jelek-jelek. Ya, jadi harus ada timnya yang bagus-bagus. Gitu. Nah, tadi ada yang nanya juga kayak contohnya gini. Ini mindset ya. Kemarin ketika, ini pertanyaannya adalah, gimana sih caranya meyakinkan investor? Tadi aku juga ada beberapa orang yang nanya kayak gitu. Karena aku nanya, emang problemnya kenapa? Investornya nggak percaya sama saya, Pak. Oke, kalau kamu nggak dipercaya, siapa yang dipercaya investor? Ajak dia jadi partner. Iya kan? Karena aku juga beberapa kali kayak begitu. Aku ngelakuin kayak begitu, or aku diajakin orang lain kayak begitu. Dalam arti kayak, Dan kita lagi butuh kayak begini, kita ajak kamu ya jadi advisor kayak, jadi board kayak, jadi apa kayak, minoritas kayak. Hanya tuh, pasang figur gitu. Itu bisa. Jadi advisor, tapi investor ngeliat, oh advisornya si Denny nih. Or sebaliknya nih, aku punya startup, oh timku kayak begini nih. Investor yang ngeliat, oh backgroundnya ternyata bagus nih timnya nih.
okay, we believe in your project gitu.